Menyingkirkan harimau dari gunung. Bab 628. Seberapa suka? Presiden besar Carson ternyata tidak memiliki muka dan terus mengejar pertanyaannya. Sangat suka? Arila juga mengikutinya, tetapi mengeluarkan perkataan seperti ini, wajahnya semakin memerah. Iya, mendengar jawaban Arila, Carson merasa sangat puas dan berdehem, lalu tersenyum dan berkata, "Sangat baik. Sangat baik. Apakah dia sudah menganggapnya seperti Mian-Mian yang sedang berebut mainan dengan Rila kecil?" Arila memberikan mata malasnya, menarik napas dalam dan tidak memperdulikannya. Tidak ingin Carson menganggap dia seperti anak kecil. Carson sekali lagi mengembalikan kepala Arila, lalu berkata, "Aku akan keluar untuk mengurusi sebuah masalah. Kemungkinan sedikit malam aku baru bisa pulang. Kamu dan Rila di rumah tunggu aku hingga pulang." "Kamu ingin keluar untuk mengurusi hal?" Arila mengganti ekspresi wajahnya menjadi lebih serius dan melanjutkan perkataannya. "Bukankah kamu mengatakan urusan tahun kemarin sudah kamu selesaikan semuanya?" Carson tersenyum ringan lalu berkata, "Bukan merupakan hal yang besar, hanya membutuhkan aku untuk menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan pulang dengan cepat." "Kalau begitu, kamu jangan mengendarai mobil dengan sangat cepat. Hati-hati di jalan." Berbicara hingga hal ini, Arila mengangkat kepalanya melihat ke arah jendela. Terlihat jika di luar sedang turun salju yang begitu lebat. Sepertinya salju ini tidak akan berhenti. Di luar sedang turun salju begitu deras. Bagaimana jika kamu menunggu hingga saljunya berhenti dan besok baru pergi? Masalah pekerjaan Carson, Arila sama sekali tidak mengerti. Juga tidak mengetahui apakah pekerjaannya itu bisa ditunda. Di dalam hatinya, pekerjaan apapun tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Carson. "Bodoh, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu jangan khawatir." Carson mencium dahi Arila dan berkata, "Nantinya akan ada orang yang akan mengantarkan mainan Rila. Setelah menerimanya, tutup jendela dengan baik dan tunggu aku di rumah. Malam nanti aku akan memasak sendiri untuk kalian." "Carson, apakah tidak bisa besok? Jika besok saja kamu baru pergi." Arila sama sekali tidak memikirkan Carson yang ingin memasak langsung untuk mereka. Dia hanya memikirkan keselamatan Carson. Juga tidak tahu kenapa, pada saat mendengar jika Carson ingin pergi keluar, hatinya merasa terdapat sesuatu hal yang janggal. Selalu merasa akan terjadi sesuatu. Tetapi untuk masalah terjadi hal apa, dia juga tidak membicarakannya. "Bodoh, kamu sedang sembarangan berpikir hal apa?" Carson memasukkan Arila ke dalam pelukannya. Dengan ringan menepuk-nepuk punggungnya. Dengan lembut berkata, "Arila, percaya kepadaku. Tidak akan terjadi apa-apa padaku." Carson selalu memberitahunya untuk mempercayai dia. Tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Arila hanya perlu mempercayai Carson saja. Percaya kepadanya, harus percaya kepadanya. Beberapa kali hanya karena Arila merasa khawatir dan takut dan tidak terlalu percaya kepadanya, membuat hubungan suami istri mereka terjadi begitu banyak masalah.
Kali ini Arila memilih untuk mempercayai Carson. Mempercayai jika Carson pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Percaya bahwa dia pasti memiliki kemampuan untuk menghadapi Albi. Maka dari itu, pasti tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Ya, dia percaya. Arila memberitahukan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, melepaskan tangannya yang memegang baju Carson dan tersenyum kepadanya. Ya, aku percaya kepadamu. Aku dan Rila akan berada di rumah menunggumu. Ada kemajuan. Performa yang ditunjukkan Arila belakangan ini membuat Carson semakin merasa puas. Dia kembali tertawa dan menciuminya. Barulah pergi meninggalkan Arila. Ding dong. Bel rumah berbunyi beberapa kali baru bisa menarik perhatian Arila. Dalam salju yang turun begitu lebat, tidak akan ada orang yang tidak memiliki tujuan datang mengetuk pintunya. Tiba-tiba Arila teringat jika ada orang yang ingin mengantarkan mainan kepada Arila. Rila, kamu bawa adikmu pergi ke bawah, membuka pintu dan ambil bolamu. Bagaimana? Derap gambarnya sedang pada saat yang sedang penting. Jika Arila berhenti, dia tidak akan bisa menyambungkannya lagi. Maka dari itu, barulah menyuruh Rila dan Mian-Mian untuk pergi membuka pintu. Ibu, Rila akan memeluk adik dan pergi bersama. Tadi barusan saja dia dan Mian-Mian bertengkar karena memperebutkan bola. Tetapi sekarang mereka sudah kembali berbaikan. Mian-Mian dengan tenang berbaring dalam pelukan Rila kecil. Rila kecil tentu saja tidak akan membuat perhitungan dengan Mian-Mian. Dengan lembut menggendong Mian-Mian ke lantai bawah, bersiap membuka pintu untuk mengambil bola mereka. Sembari berjalan, sembari berkata, adik harus baik, tidak boleh berebut bola dengan kakak. Arila sedang serius menggambar sketsa gambar di tangannya. Berpikir bagaimana membuat sketsanya diterima dengan puas oleh pelanggan dan memperkenalkan lebih banyak lagi pelanggan kepadanya. Hatinya sama manisnya seperti madu. Menjadi seorang desainer, dengan sendirinya dia akan berpikir untuk menjadi desainer terkenal seperti Ipan. Tetapi tidak semua orang memiliki bakat alami dan kesempatan. Maka dari itu, menurut Arila, jika dia sudah membuat pelanggannya puas, maka itu sudah cukup baginya. Pada saat dia sudah menggambar gambar terakhirnya, dia meletakkan pensilnya, meregangkan pinggangnya dan memutar-mutarkan lehernya, serta merenggangkan tulangnya. 2 hari ini dia membuat sketsa hingga semua badannya menjadi sangat letih. Tetapi pada saat dia melihat sketsanya yang sudah jadi dan mendapatkan tatapan puas dari pelanggan, Arila merasa bahwa kesibukan dan kelitihannya semuanya menjadi pantas. Terdengar seseorang melangkah di atas papan kayu. Rila dan adik berjalan baik-baik. Jangan meloncat. Jika kamu terjatuh bagaimana? Anak kecil tetaplah anak kecil. Berbuat sesuatu selalu saja tidak patuh. Arila tertawa sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Halo, Nona Arila. Di belakang tubuhnya, dia mendengar suara pria yang terdengar akrab di telinganya. Mendengar suara ini, Arila dengan segera membalikkan kepalanya, melihat wajah suram Albi yang membawa Rila kecil berdiri di hadapannya. Kedua mata Rila kecil tertutup, seperti tidak merasakan apapun. Hati Arila merasa takut, bergegas maju bermaksud untuk merebut kembali Rila kecil.
"Albi, apa yang kamu lakukan kepada anakku?" Albi dengan perlahan menghindari Arila dan tertawa dengan suram. "Aku hanya menggunakan obat agar dia tidur sementara, membuat agar dia tidak ribut. Kamu harusnya tahu, anak kecil tetaplah anak kecil. Bukanlah orang yang bisa kamu suruh jangan ribut. Dia akan mendengarkanmu dan tidak ribut lagi." Arila berkata dengan marah. "Albi." Albi tertawa dengan dingin. "Arila, kamu jangan terlalu bersemangat. Anak perempuanmu masih berada dalam tanganku. Jika kamu terlalu bersemangat, itu juga bisa mengganggu janinmu. Dan itu akan menjadi lebih sulit lagi untuk ditangani." "Albi, aku tidak membuat kesalahan apapun denganmu. Aku juga yakin jika dahulu aku tidak pernah kenal denganmu. Mengapa kamu seperti hantu yang selalu mengejarku?" Dahulu mendengar Albi yang membahas masalah SMA mereka, Arila berusaha keras untuk mengingatnya. Berusaha mengingat kenangan yang lama. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengingat apa-apa. Dia 100% bisa menjamin jika dahulu dia tidak pernah punya hubungan apapun dengan lelaki ini. Maka dari itu dia semakin berpikir, semakin merasa tidak masuk akal. Mengapa dia ingin begitu seperti ini kepadanya? "Kamu tidak bisa mengingatku, tetapi kamu pasti mengingat." Senyuman Albi semakin lama semakin dalam. Senyumannya sangat menarik dan membuat bingung seseorang. "Butterfly love." Arila merasa terkejut, tetapi juga tidak berani memastikan. "Apa?" "Nona Arila, kamu banyak melupakan orang dan hal. Maka biarkan aku membuatmu ingat." Albi menatapnya, seperti memberitahukan kepadanya hal dahulu yang terjadi di antara sepasang teman lama. "Beberapa tahun yang lalu, Carson membawamu pergi mencari Ipan untuk memilih gaun pernikahan. Dia memilihkan gaun seperti butterfly love. Kamu juga menggunakan gaun itu." Menyebut tentang butterfly love merupakan hal yang tidak bisa Arila lupakan seumur hidupnya.